Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Amrul dari 11 Kuliner 2. Di sini saya akan menanyakan tentang profesi seseorang. Saya akan menanyakan abang sepupu saya. Halo, salam kenal. Nama saya Rian sebagai kakak sepupu dari Rifka Amrul. Bang Ian, Rifka mau nanya nih. Ya, Yang silakan. pertama, pekerjaan Bang Ian apa? Oke, terima kasih sebelumnya Rifka. Izin menjelaskan, saat ini Bang Ian bekerja di PT Igelindo Pharma atau yang biasa dikenal tuh PT Caplang, gitu ya. Jadi produknya ini ada minyak kayu putih, GPU, balsem elang, terus ada inhaler dan lain-lain gitu ya, obat tradisional luar lah gitu. Nah, di sini Bang Ian sebagai supervisor packaging material atau warehouse material gitu ya, gitu. Yang kedua itu ceritakan pekerjaan setiap hari. Oke, kalau untuk pekerjaannya di sini Bang Ian menghandle, jadi posisi Bang Ian ini di middle nih. Jadi Bang Ian punya atasan, manajer dan bawahan, memiliki 26 tim gitu, operator dan staff 5 gitu. Nah, di sini Bang Ian menghandle atau mengontrol stok ketersediaan gudang terutama bahan packaging material di PT Igelindo Pharma ini. Yang ketiga itu awal dari masuk pekerjaan tersebut. Oke, awalnya sih nyoba ya, kayak gitu kan, kita ada nama aplikasi Jobstreet gitu kan. Nah, jadi di sini Bang Ian kayak ngoplay banyak perusahaan-perusahaan, ya mungkin ada beberapa pilihannya. Nah, di sini Bang Ian merasa tertarik karena masih inline kah dengan jurusan Bang Ian yang dulunya teknik industri gitu. Jadi Bang Ian masuk ke situ. Nah, Bang Ian tuh ketika masih sekolah cita-citanya apa? Oke, kalau bisa dibilang cita-cita sih banyak ya sebenarnya, kayak pengen jadi pengusaha, terus pengen belajar banyak lah, terutama yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat banyak lah. Terus sama ya mungkin dengan jurusan ini ya teknik industri ini, walaupun industri kan karena luas gitu kan, jadi kita pengennya ya industri apapun itu yang penting keterima sesuai dengan jalur yang kita pendidikan itu sih. Gitu. Yang kelima itu, apakah cita-cita Bang Ian sesuai dengan pekerjaan sekarang? Oke, kalau dibilang cita-cita sih ya cukup ya, maksudnya bisa dibilang masih inline ya, karena sesuai dengan jurusan dan pendidikan Bang Ian. Tapi kalau cita-cita lainnya mungkin banyak, ya mungkin itu paralel sebagai side job nanti lah, kayak pengen jadi usaha sampingannya buat sebagai pengusaha sendiri lah, gitu, punya usaha gitu. Yang keenam itu skill dan kemampuan apa yang sering dipakai Bang Ian? Oke, kalau skill itu yang pertama, yang pasti ini leadership ya. Karena leadership ini kita sebagai pemimpin, kalau bisa bilang di ranah supervisor itu, kita harus punya power untuk memanage orang-orang, terutama tim lapangan gitu. Karena kita harus tahu nih dan harus tegas, dan kita harus gimana sih cara manage waktu mereka dan tata cara kerja yang baik dan sesuai SOP atau enggak. Kalau ada pelanggaran kita harus tegur kayak gitu kan. Yang ketujuh itu, apa kemampuan itu dipelajari di sekolah atau pengalaman hidup? Oke, kalau dari sisi pelajaran ada, ya itu ya kita bisa belajar tentang ya namanya sikap industri, teknik industri lah intinya, secara memanage waktu, terus kayak belajar secara controlling forecast. Dan kalau untuk sehari-hari sih, kalau untuk leadership tuh kayak kita bangun sendiri sih, kita ibaratnya ya ini berjalannya waktu. Dari sisi pengalaman hidup pun juga mungkin karena ya bisa dibilang saya anak pertama ya Kak ya, jadi kan ada di sisi lain kita punya adik, punya saudara atau yang lainnya, kita harus bisa mimpin itu, dan ini bermanfaat juga gitu di sisi lingkungan pekerjaan kayak gitu. Yang kedelapan itu, apa hal yang menyenangkan dari pekerjaan ini? Oke, kalau menyenangkannya sih kita banyak berinteraksi dengan orang banyak kan. Jadi kalau berinteraksi dengan orang banyak kan kita ya nggak bosen lah, dan kita bisa sharing ilmu juga, terus menambah wawasan, terus kayak ketemu ya dari beberapa daerah juga kan, namanya di lingkungan kerja ketemu kan orang-orang dari suku Jawa lah atau Sumatera atau yang lainnya, kita bisa ngebaca karakteristik orang, terus kayak bisa saling sharing lah, terutama ya bisa cerita tentang daerah kita atau ya hobi yang sama lah kayak gitu. Yang kesembilan itu, apa tantangan yang sulit dari pekerjaan ini? Oke, kalau tantangannya sih lebih ke manage tim ya, karena kan masing-masing kepala nih beda-beda nih Kak. Apalagi kita sebagai kepala utamanya buat ngatur banyak orang nih, kadang-kadang kesulitannya yaitu ada yang kita bilang A dia tapi nggak A, ya harus kita follow up terus. Ada yang emang
ya emang bagus, dan ada juga yang malas-malasan. Dan itu fungsinya kita sebagai supervisor kan supervisi ya. Jadi supervisi ke lapangan buat biar orang-orang ini tetap ya masih sesuai dengan aturan, yang sesuai dengan pekerjaan yang ada di tempat itu gitu, sesuai dengan posisinya, seperti itu sih. Yang ke-10 itu pernah atau tidak merasa gagal dari pekerjaan, lalu bagaimana cara bangkit kembali dari hal tersebut? Oke, kalau merasa gagal sih mungkin ya ngerasa sih kayak apakah cara ini udah termasuk hal yang baik buat kita sebagai pemimpin gitu, karena berpikir seperti itu sih. Tapi kalau caranya itu kita ya saling sharing antar sesama atau antar supervisor ya, gimana cara menjadi supervisor yang baik, atau kita menambah wawasan ilmu dari kayak ikut kayak apa namanya sharing-sharing ilmu itu sih, antar online bisa ada kayak Zoom meeting kayak gitu. Jadi banyak sih kalau lingkungan terkait dengan pelajaran supervisor inilah intinya buat posisi supervisor gitu. Yang ke-11 itu waktu remaja, hal apa yang membantu untuk sukses dikerjakan sekarang? Oke, kalau untuk di masa remaja ya mungkin gini Kak, menambah sebagai relasi sih. Relasi itu penting Kak, terutama ya kalau masih muda kayak gini kan, kita lingkungannya kan bisa jadi ya di sekarang nih, tapi kalau bisa menambah teman lebih bagus lah intinya gitu kan, karena wawasan itu kan ya balik lagi kita belajar dari ilmunya dari lingkungan sekitar, itu kan kita bisa belajar orang banyak juga. Nah itu menjadi salah satunya sih kayak gitu, kalau dari pengalamannya. Yang ke-12, apa pelajaran hidup yang paling penting dari pekerjaan tersebut? Oke, kalau pelajaran hidup kita ya intinya bisa memanage diri sendiri sih, memompa diri sendiri gitu ya. Baik itu dari sisi waktu, tenaga, atau dari sisi apa skill-skill lain, soft skill lain. Nah itu buat membantu hal-hal tersebut sih kayak gitu. Yang ke-13, kalau boleh mengulang masa muda, apa yang ingin dilakukan sebelumnya? Oke, kalau pengen masa muda diulang apa ya? Kalau pengen muda ya, kalau bisa ya menambah ya ilmu lain Kak, karena sekarang ini ya eranya udah era digitalisasi gitu lah. Kalau misalkan bisa pengen ya lebih memompa diri untuk menambah skill, terutama di lini digitalisasi sih, karena kita biar bisa kerja ya bisa menambah ya entah itu dari sisi keuangan atau pengalaman. Itu kalau belajar soal digital di era sekarang tuh lebih cocok aja sih. Jadi kalau bisa ngulang, kalau bisa belajar hal-hal ya digitalisasi lebih baik lagi sih, lebih banyak lagi gitu. Oke, 14, kalau punya kesempatan ngajar kita satu skill, Bang Ian mau ngajarin apa dan apa alasannya? Kalau mau ngajarin juga gitu, satu skill ngajarin apa? Oke, kalau mengajarin pertama lebih ke sisi leadership sih Kak, paling gitu ya. Jadi kita biar bisa gimana sih caranya berinteraksi dengan orang lebih baik, terus gimana sih kalau menghadapi orang banyak gitu kan, karena kan mungkin kalau yang pengen diajarin karena sisi leadership ini menjadi pionir utama kalau menurut Bang Ian, terutama untuk cita-cita Rifka yang mungkin nanti ya bertahap ya, akan menjadi pertama jadi staff dulu mungkin, terus jadi supervisor, nanti lama-lama mungkin bisa menjadi manajer kayak gitu kan. Nah kalau kita punya leadership yang bagus dan ya kuat gitu, kita nggak akan dipandang sebelah mata gitu sama orang. Jadi kita ya bisa saling apa ya memotivasi lah buat kedepannya, jadi bisa lebih jadi pemimpin yang lebih baik, bukan bos ya tapi leader yang baik kayak gitu. Terus yang ke-15 itu, menurut Bang Ian kerja itu lebih ke cari uang atau makna atau keduanya atau ada hal lain? Oke, kalau kita tidak muluk-muluk lah, intinya sih secara pekerjaan kita utamanya mencari uang, karena pertama Bang Ian juga berkeluarga kan, terus kita punya saudara, punya orang tua. Nah gitu kalau bisa kita bisa membagiakan dari uang tersebut ya bisa menjadi ya hal-hal yang lebih baik lah gitu ya, antar mungkin bisa menjaga silaturahmi atau seperti apa. Itu uang pertama sih uang, tapi terus kalau selanjutnya itu paling dari sisi ya skill-skill lainnya sih, itu yang perlu kita tambahin sih terkait dengan hal tersebut. Tapi utamanya sih uang sih kan, kalau itu keuangan. Oke, udah segitu aja, udah cukup. Makasih ya Bang Ian sebelumnya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.